Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amalia dengan nomor Indo 0603520007. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi humanistik, yaitu Gordon Willard Allport. Semoga bermanfaat. Gordon Willard Allport lahir pada tanggal 11 November tahun 1897 dan ia meninggal pada tanggal 9 Oktober tahun 1967. Ia adalah seorang psikolog Amerika, salah satu psikolog pertama yang fokus pada studi tentang kepribadian. Dan ia sering disebut sebagai salah satu tokoh pendiri psikologi kepribadian. Dia berkontribusi pada pembentukan skala nilai dan menolak pendekatan psikoanalitik terhadap kepribadian, yang menurutnya sering terlalu dalam, interpretatif, dan pendekatan perilaku, yang menurutnya tidak memberikan interpretasi yang cukup dalam dari data mereka. Alih-alih pendekatan populer ini, ia mengembangkan teori elektrik berdasarkan sifat. Ia menekankan keunikan setiap individu dan pentingnya konteks saat ini, sebagai lawan dari sejarah masa lalu untuk memahami kepribadian. Allport memiliki pengaruh yang mendalam dan langgeng di bidang psikologi, meskipun karyanya dikutip jauh lebih jarang dibandingkan dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Sebagian dari pengaruhnya berasal dari bakatnya untuk mengeksplorasi dan secara luas membuat konsep topik yang penting dan menarik, misalnya rumor, prasangka, agama, dan sifat. Bagian lain dari pengaruhnya dihasilkan dari kesan mendalam dan abadi yang dia buat pada murid-muridnya selama karir mengajarnya yang panjang. Banyak dari mereka kemudian memiliki karir penting di bidang psikologi. Sebuah survei Review of General Psychology yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Allport sebagai psikologi ke-11 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Allport lahir di Montezuma, Indiana. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan John Edward dan Nellie Edith Allport. Ketika Gordon berusia 6 tahun, keluarganya telah pindah berkali-kali dan akhirnya menetap di Ohio. Pendidikan awalnya di Sekolah Umum Cleveland, Ohio. Ayahnya adalah seorang dokter desa dengan klinik dan rumah sakit di rumah keluarganya. Karena fasilitas rumah sakit yang tidak memadai pada saat itu, Ayah Allport justru mengubah rumah mereka menjadi rumah sakit darurat dengan pasien serta perawat yang tinggal di sana. Gordon Allport dan saudara laki-lakinya dibesarkan dengan dikelilingi oleh pasien, perawat, dan peralatan medis ayah mereka, dan dia serta saudara laki-lakinya sering membantu ayah mereka di klinik. Ibu Allport adalah mantan guru sekolah yang dengan paksa mempromosikan nilai-nilai perkembangan intelektual dan agamanya. Salah satu biografi Allport menyatakan, ia tumbuh tidak hanya dengan agama Protestan tetapi juga etos kerja Protestan yang mendominasi kehidupan rumah tangganya. Pada tahun 1915, ia lulus kedua di kelasnya di Glenville High School pada usia 18 tahun. Ia memperoleh beasiswa yang memungkinkan dia untuk kuliah di Universitas Harvard. Ketika ia pindah ke Harvard, saat itulah masa transisi yang sulit bagi Allport karena nilai moral dan iklim yang sangat berbeda dari rumahnya. Namun, di tahun 1919 ia memperoleh gelar A.B. di bidang filsafat dan ekonomi. Minatnya pada konvergensi psikologi sosial dan psikologi kepribadian terbukti dalam penggunaan waktu luangnya di Harvard dalam pelayanan sosial, memimpin klub anak laki-laki di Boston, mengunjungi Family Society,
melayani sebagai petugas percobaan sukarela, mendaftarkan rumah untuk perang, bekerja dan membantu mahasiswa asing. Selanjutnya, dia pergi ke Robert College di Istanbul, Turki, di mana dia mengajar ekonomi dan filsafat selama setahun sebelum ia kembali ke Harvard untuk mengejar gelar PhD dalam psikologi tentang fellowship pada tahun 1920. Publikasi pertamanya, Personality Traits, Declassification and Measurement pada tahun 1921 yang ditulis bersama kakak laki-lakinya, Floyd Henry Allport, yang menjadi seorang psikolog sosial penting. Allport memperoleh gelar masternya pada tahun 1921. Ia belajar di bawah bimbingan Herbert Langford dan kemudian gelar PhD pada tahun 1922 dalam perjalanannya mengambil kelas dengan Hugo Masterberg sebelum kematiannya pada tahun 1916. Allport mendapat Sheldon Traveling Fellowship yang ia dambakan dari Harvard. Ia menghabiskan tahun pertama untuk belajar Sheldon di sekolah Gestalt yang baru yang membuatnya terpesona di Berlin dan Hamburg, Jerman. Kemudian tahun kedua di Universitas Cambridge. Lalu Allport kembali ke Harvard sebagai instruktur psikologi dari tahun 1924 hingga 1926. Ia mulai mengajar mata kuliah kepribadian aspek psikologis dan sosialnya pada tahun 1924. Itu mungkin kursus psikologi kepribadian pertama yang pernah diajarkan di Amerika Serikat. Selama itu, Allport menikahi Ada Lovkin-Gould yang merupakan seorang psikolog klinis dan mereka memiliki satu anak laki-laki yang kemudian menjadi seorang dokter anak. Setelah mengajar kursus pengantar tentang psikologi sosial dan kepribadian di Dartmouth College selama 4 tahun, Allport kembali ke Harvard dan tetap di sana selama sisa karirnya. Allport adalah anggota lama yang berpengaruh di Fakultas Universitas Harvard dari tahun 1930 hingga 1967. Pada tahun 1931, ia bertugas di komite fakultas yang mendirikan Departemen Sosiologi Harvard. Pada akhir 1940-an, dia membuat kursus pengantar untuk Departemen Hubungan Sosial yang baru menjadi kelas sarjana yang populer dan ketat. Allport terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 1939. Lalu di tahun 1943, ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Timur. Pada tahun 1944, ia menjabat sebagai Presiden Society for the Psychological Study of Social Issues. Lalu di tahun 1950, Allport menerbitkan buku ketiganya yang berjudul The Individual and His Religion. Dan buku keempatnya yang berjudul The Nature of Prejudice diterbitkan pada tahun 1954. Ia mendapat manfaat dari wawasannya yang bekerja dengan para pengungsi selama Perang Dunia Kedua. Lalu di tahun 1955, ia menerbitkan buku kelimanya yang berjudul Pertimbangan Dasar untuk Psikologi Kepribadian. Buku ini menjadi salah satu terbitnya yang paling terkenal. Pada tahun 1963, Allport dianugerahi penghargaan medali emas dari American Psychological Foundation. Di tahun berikutnya, ia menerima penghargaan Kontribusi Ilmiah Distinguished APA. Gordon Allport meninggal pada tanggal 9 Oktober tahun 1967 di Cambridge, Massachusetts karena kanker paru-paru. Allport dikenal sebagai psikologi sifat. Dia tidak percaya bahwa orang dapat diklasifikasikan menurut sejumlah kecil dimensi sifat. Dengan mempertahankan bahwa setiap orang adalah unik dan dibedakan menurut sifat yang khas.
Salah satu proyek awalnya adalah mempelajari kamus dan menemukan setiap istilah yang menurutnya dapat menggambarkan seseorang. Dari sini, ia mengembangkan daftar 4.500 sifat seperti kata-kata. Dia mengaturnya menjadi 3 tingkat sifat. Ini mirip dengan hipotesis leksikal fundamental Goldberg atau hipotesis bahwa seiring waktu manusia mengembangkan istilah umum yang digunakan secara luas untuk perbedaan individu dalam interaksi sehari-hari mereka. 3 tingkat sifat menurut Allport adalah: yang pertama, ciri kardinal. Sifat ini adalah mendominasi dan membentuk perilaku seseorang. Ini adalah nafsu atau obsesi yang berkuasa seperti kebutuhan akan uang, ketenaran, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ciri sentral. Ciri ini umumnya ditemukan dalam beberapa derajat pada setiap orang. Ini adalah blok bangunan dasar yang membentuk sebagian besar perilaku kita meskipun tidak sebesar ciri-ciri utama. Contoh dari sifat utama adalah kejujuran. Dan yang ketiga, sifat sekunder. Ini adalah karakteristik yang hanya terlihat dalam keadaan tertentu, seperti suka atau tidak suka tertentu yang mungkin diketahui oleh teman dekat. Mereka harus dimasukkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kompleksitas manusia. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.